Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di akhir pembahasan kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslim wa muslimatin yang ini pembahasan terakhir ya dalam kitab ini, yaitu tentang togut. Kita akan membahas tentang togut dan para pemimpinnya ya, paling topnya dari para togut ya, secara bahasa lugatan mustaqun minat tugian. Jadi togut itu pecahan dari kata tugian. Tugian adalah huwa mujawizatul haddi. Ya. Tugian artinya melampaui batas. Ya. Maka segala sesuatu yang melampaui batas ya, dalam makna maksiat ya, maka maksiat. Fahuwa togin, maka orang tersebut dikatakan togin, orang yang melampaui batas. Itu togut secara bahasa, artinya melampaui batas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Haqqah ayat 11, inna lamma togol ma', sesungguhnya tatkala air itu naik melampaui batas, ay kasura wa zada ala haddi biidnillahi ta'ala, banyak dan bertambah ya, melebihi batasan yang melebihi batasan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah ya, maka nanti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian di sini Mu'allif menyebutkan i'lam rahimakallahu taala anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam al-kufra bitaghut wal iman billah. Ketahuilah semoga Allah taala merahmatimu, sesungguhnya yang pertama kali Allah wajibkan bagi anak Adam itu kufur, mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul, seruannya sama. Dari zaman Nabi Nuh sampai Rasulullah SAW, Nuh rasul pertama sampai rasul terakhir Rasulullah SAW, seruannya sama. An ibudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah, jauhi taghut. Sama seruannya. Dan kufur kepada taghut, ya taghut secara umum artinya semua sesembahan yang disembah selain Allah, itu secara umum. Nanti kita bahas secara ini.
Secara umum tagut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ya. Di dalam banyak ayat seringkali disebutkan tagut terlebih dahulu, kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 256. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha. Barang siapa yang kufur mengingkari tagut dan dia beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh yang tidak akan terputus, lan fisama laha, yang tidak akan terputus. Dan tali Allah yang kokoh ini adalah makna dari la ilaha illallah. Kamu tahu. Maka mengkufuri tagut ini semana dengan la ilaha. Sementara beriman kepada Allah ini isbat, yaitu illallah. Tidak sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Menafikan semua tagut dan beriman hanya kepada Allah semata. Maka dalam ayat ini didahulukan kufur kepada tagut daripada keimanan kepada Allah, li'anar kufra bitaghut syartun lil imani billah. Karena kufur kepada tagut, mengingkari tagut ini syarat sahnya keimanan kepada Allah. Tidak akan sah keimanan kepada Allah kecuali di sana ada bentuk kufur, bentuk mengingkari kepada tagut. Li'anal musyrikina ibadut tawagit yu'minuna billahi wa ya'budunahu. Karena orang-orang musyrikin itu mereka beribadah kepada tagut dan mereka pun beriman kepada Allah dan juga beribadah kepada Allah. Tapi mereka juga beribadah kepada tagut-tagut. Walakin ibadatuhum la tusamma ibadatan ma'asyirki al-munafil litauhid alladhi huwa ifradullahi bil ibadah. Akan tapi ibadah mereka itu tidak dinamakan sebagai ibadah ya ketika disertai dengan kesyirikan yang menafikan kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah. Wa imanuhum billahi la yanfa'u ma'a imanihim bitaghut. Dan keimanan mereka kepada Allah tidak bermanfaat ketika disertai keimanan kepada taghut. Ya. Wal kufru bitaghut wal imanu billah huwa makna la ilaha illallah. Dan kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah inilah makna dari la ilaha illallah. Di sana ada nafi, ada isbat, menafikan keimanan kepada seluruh taghut dan mengimani hanya Allah semata. Ya. Fa'ama sifatul kufri bitaghut, adapun sifat kufur kepada taghut, bagaimana mengkufuri taghut itu? Bi an ta'taqida butlana ibadati ghairillah. Itu engkau meyakini akan batilnya ibadah kepada selain Allah. Ini bentuk mengingkari taghut. Kita diperintahkan untuk mengingkari taghut. Bagaimana cara mengingkari taghut? Yaitu engkau meyakini akan kebatilan ibadah kepada selain Allah. Ya. Wa tatrukuha, dan engkau meninggalkan ibadah tersebut kepada selain Allah. Wa tubghiduha, dan engkau membencinya. Ya, ibadah tersebut. Wa tukaffiru ahlaha, dan engkau mengkafirkan pelakunya. Ini pelaku orang-orang yang menyembah taghut. Tapi ini perlu dicatat, kita sudah bahas tentang nawaqidul Islam ya. Ini artinya mengkafirkan perbuatannya. Adapun personnya itu ada kaidah tersendiri, terpenuhi syarat-syaratnya, dia terhindar dari perkara-perkara yang menghalanginya. Ya, tidak serta-merta yang melakukan itu langsung kafir. Ya. Wa tu'addihim, dan engkau memusuhi mereka. Baro, ya. Ini wala dan baro. Kita baro dengan ya, pelaku kesyirikan, orang-orang yang beribadah kepada taghut. Wa amma ma'nal iman billahi,
anta taqida anallaha huwal ilahul ma'budu wahdahu duna man siwah. Adapun makna beriman kepada Allah yaitu engkau meyakini bahwasanya Allah dialah sesembahan, ilah, ma'bud, sesembahan satu-satunya, ya. Duna man siwah, ya. Tidak ada sesembahan yang lain selain Dia. Wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadah kulliha lillah. Dan makna beriman kepada Allah artinya engkau mengikhlaskan semua jenis ibadah semuanya hanya untuk Allah. Nah, ini maknanya beriman kepada Allah. Wa tanfiha an kulli ma'budin siwah, dan engkau menafikan untuk ibadah tersebut dari setiap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah taala tidak berhak untuk peribadahan. Tuhibbu ahlal ikhlas wa tuwallihim, dan di antara bentuk beriman kepada Allah yaitu engkau mencintai orang-orang yang ikhlas, yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata, dan engkau wala kepada mereka, membela mereka, ya. Wa tubghidu ahla syirki wa tu'adihim, dan engkau membenci ahlu syirik dan memusuhi mereka. Ya. Bagaimana dalam ayat Al-Quran, ya, Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 29, Muhammadun Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Alladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersamanya itu keras kepada orang-orang kafir, dan mereka itu saling berkasih sayang di antara mereka. Juga dalam surat Al-Mujadalah ayat 22 firman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'akum au abna'ahum. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Kau tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka ataupun anak-anak mereka. Ini wala dan baro. Kita wala, loyal kepada tauhid dan ahlu tauhid, dan kita baro kepada kesyirikan dan ahlu syirik. Wa hadhihi millatu Ibrahim allati safaha nafsahu man raghiba anha. Wa hadhihi hiyal uswatu allati akhbarallahu biha fi qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bara'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah. Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Ini adalah agamanya Ibrahim yang seperti ini, yang wala kepada tauhid dan kepada orang-orang yang muwahhid, dan juga bara' berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini agamanya Ibrahim. Dan orang yang membenci agama ini sungguh dia telah membodohi dirinya sendiri. Dia mendolimi dirinya karena kebodohan. Ini adalah merupakan uswah Nabi Ibrahim, ya, ini merupakan teladan yang Allah kabarkan tentangnya dalam firman-Nya dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim uswah hasanah, suri teladan yang baik. Dan juga orang-orang yang bersamanya. Di antara suri teladannya apa? Ingatlah tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Ini bentuk barok, ya, bentuk barok, berlepas diri. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Wa kafarna bikum, dan kami mengingkari kalian, mengingkari kesyirikan kalian, dan telah nampak di antara kita dan kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian,
selamanya sampai kalian beriman kepada Allah semata. Ya. Harus ada wala dan baro. Ya, dan kebalik ya. Kepada ahlul kitab membela, kepada kaum muslimin menyerang. Benar itu. Atas nama apa? Toleransi. Benar. Ya. Kemudian at-taghut amun, taghut secara umum adalah faqul ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi fa huwa taghut. Taghut secara umum segala sesuatu yang diibadahi selain Allah dan dia ridho, ini taghut. Adapun yang diibadahi selain Allah dan dia tidak ridho, tidak disebut taghut. Seperti siapa? Nabi Isa diibadahi, malaikat. Ada wali-wali yang diibadahi, tapi dia tidak ridho, maka dia bukan taghut. Jadi taghut itu kalau dia diibadahi dan dia ridho. Dan banyak ya di kita banyak. Ya. Baik itu yang disembah selain Allah atau matbu, ada yang diikuti selain Allah. Ya. Dari apa? Orang-orang yang diidolakan oleh manusia, yang itu menjadikan manusia melampaui batas, atau muto yang ditaati, seperti pemimpin yang merubah hukum-hukum Allah Ta'ala, ulama yang menyeru kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muto itu yang ditaati, ya, bukan ketaatan kepada Rasulullah, maka dia adalah taghut. Ini mana secara umum. Jadi segala sesuatu yang disembah selain Allah, baik itu ma'bud yang disembah, matbu maupun muto, maka itu adalah taghut. Adapun makna yang lebih lengkap ya tentang batasan taghut, apa yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, at-taghut ma yatajawwazu bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Jadi taghut itu apa-apa yang disebabkan olehnya seorang hamba itu melampaui batas. Jadi disebabkan oleh dia, hamba itu menjadi melampaui batas. Baik itu yang disembah, yang diikuti maupun yang ditaati. Itu taghut. Maka taghut itu sangat banyak. Jadi siapapun ya, yang menyebabkan seorang hamba itu melampaui batas, maka itu dikatakan taghut. Ya, seperti ulama yang mengarahkan kepada kesyirikan. Ya, ini menyebabkan hamba itu melampaui batas, terjerumus dalam kebid'ahan, itu taghut. Makanya nanti taghut, nggak semuanya taghut itu kafir, tergantung ya. Apakah itu dia penyimpangannya itu sampai kepada kekufuran, kufur akbar atau tidak. Ya. Maksud pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada maksiat misalkan, ya, itu masuk kepada taghut. Jadi taghut itu ma yatajawwazu bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Ya, apa-apa yang dengannya menjadikan hamba itu melampaui batas. Wa tawaghitu katsiratun wa ru'usuhum khamsatun. Taghut itu ya banyak. Tetapi penghulunya ya topnya ya, pembesar taghut itu ada 5. Al-awwal yang pertama asyaiton, setan. Jadi paling topnya. Dan yang maksud di sini adalah iblis ya. Ini yang paling topnya.
Ad-da'i ila ibadati ghairillah, yang menyeru kepada ibadah kepada selain Allah, baik menyeru untuk beribadah kepada dirinya atau kepada yang lainnya. Yang jelas menyeru untuk beribadah kepada selain Allah, ini setan. Dalilnya dalam surat Yasin ayat 60 atau firman, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu asyaitana innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian wahai anak Adam, janganlah kalian beribadah kepada syaitan, sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nyata. Setan adalah musuh kalian yang nyata. Dan di antara penafsirannya ya'budu syaitan, yaitu la tuti'u syaitan. La ta'budu syaitan artinya jangan kalian taati setan. Setan ini penghulunya togut adalah setan yang menyebabkan hamba itu melampaui batas, baik itu sampai kepada kesyirikan atau kepada perkara-perkara di bawah kesyirikan. Setan ya, baik dari golongan jin dan manusia. Tapi yang paling topnya di sini siapa? Iblis. Kemudian ya, yang kedua, paling topnya pemimpin tagut adalah al-hakimul jair al-mughayyiru li ahkamillahi ta'ala, penguasa yang zalim yang merubah hukum-hukum Allah Ta'ala. Dia merubah hukum-hukum Allah Ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 60, alam tara ila ladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayatahakkamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Bukankah tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang mereka mengaku bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Ini mengaku ya, hanya mengaku saja, padahal mereka menginginkan untuk berhukum kepada togut ya. Sungguh mereka itu telah diperintahkan agar supaya kufur, mengingkari togut, dan setan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ini di sini menunjukkan bahwa berhukum atau merubah hukum-hukum Allah Ta'ala ini penyebab utamanya adalah setan yang baik dari golongan jin maupun manusia, untuk merubah hukum-hukum Allah Ta'ala. Ini ada kaitannya dengan yang kedua ya, mirip ya. Nah, yuriduna ayatahakamu ila tagut wa qad umiru ayyakfuru bihi, mereka menginginkan untuk berhukum kepada tagut ya, merubah hukum Allah dengan hukum tagut, dan padahal mereka telah diperintahkan agar supaya mengkufuri tagut, enggak boleh mengimaninya. Li'anal kufra bi tagut ruknu tauhid, karena kufur kepada tagut, mengingkari tagut ini merupakan satu rukun dari tauhid. Ini rukun tauhid. La ilaha illallah kan ada dua rukun, nafi wal isbat. Nah, menafikan sesembahan selain Allah, yaitu maknanya yaitu menafikan tagut, karena tagut ini adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka kufur kepada tagut ini adalah rukun tauhid. Fa idza lam yahsul hadzal ruknu, jika tidak ada rukun ini pada diri seorang, lam yakun muwahhidan, maka orang tersebut bukanlah seorang muwahhid. Man lam yakfur bi tagut lam yu'min billah, barang siapa yang tidak kufur kepada tagut, maka dia tidak beriman kepada Allah. Ini penghulunya tagut yang kedua, yaitu penguasa yang zalim yang merubah hukum-hukum Allah Ta'ala. Dan nanti ini pun bertingkat-tingkat.
Kemudian yang ketiga, ini mirip. Yang ketiga mirip. Cuman kalau tadi itu merubah hukum-hukum Allah, kalau ini menggunakan produknya, dia berhukum dengan hukum selain Allah. Itu yang ketiga, alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah, yaitu orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, maka mereka adalah orang-orang kafir. Nah, kufrun di sini kata Ibnu Abbas di dalam banyak tafsir. Kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari agamanya. Artinya bukan kafir akbar. Ini asalnya ya. Jadi berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala, hukumnya kufrun duna kufrin, kufur asgor. Tapi kalau di sana ada korina, ada kecenderungan, apakah dia berhukum dengan hukum selain Allah Ta'ala itu karena menganggap hukum selain Allah Ta'ala itu lebih baik, maka dia jatuh dalam kekafiran ketika itu. Tapi pada asalnya berhukum dengan hukum selain hukum Allah Ta'ala adalah hukumnya kufrun duna kufrin. Ini penafsiran Ibnu Abbas. Tapi kalau di sana dia tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala karena menganggap hukum selain Allah Ta'ala itu lebih baik atau setara dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau boleh menggunakan hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, istihlal, menganggap halal, ini masuk kepada kufur akbar. Tapi kalau dia berhukum dengan hukum Allah Ta'ala karena dunia, karena jabatan, maka itu tidak sampai kepada kafir. Makanya dalam surat Al-Maidah ya, ayat 44, 45 dan 47, wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul zalimun wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Allah merinci kapan dia kafir, kapan dia zalim, kapan dia fasik. Kalau dia masih mengakui bahwa hukum Allah hukum terbaik, tapi karena jabatan, karena dunia, maka itu tidak sampai kepada kekafiran. Ya. Ya. Atau mungkin dia meneruskan hukum-hukum sebelumnya yang dia tidak mudah untuk merubahnya ya. Maka dia berusaha untuk merubahnya dengan hukum-hukum Allah Ta'ala, maka mungkin dia mendapatkan pahala. Ya. Karena dia sebetulnya tetap mengakui kalau hukum Allah Ta'ala adalah hukum terbaik. Tetapi dia tidak bisa kemudian merubah kemunkaran dengan mudah ya. Ya, ini yang ketiga. Jadi yang pertama siapa? Setan yang menyuruh untuk beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, hakim, penguasa yang zalim yang merubah hukum-hukum Allah. Yang ketiga, orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Yang keempat, alladzi yudai ilmal ghaib min dunillah. Ya, ini penghulunya tagut, yaitu orang yang mengklaim, mengaku mengetahui ilmu gaib selain Allah. Ya, siapa? Tukang ramal, para dukun, itu tagut itu. Ya. Karena dia itu nanti yang akan menyebarkan kabar-kabar dari setan untuk menyesatkan manusia. Ya, di mana dukun-dukun tersebut mendapatkan berita dari langit, yang satu berita itu dihiasi dengan 100 kedustaan. Kudukunna ditambahan deui 100 deui. Makanya nggak ada yang jadi kahin, jadi dukun, jadi peramal kecuali dia kadzab, orang yang sangat pendusta. Cocok ya. Dan dia akan menyampaikan wahyu-wahyu dari setan untuk menyesatkan manusia. Dalilnya firman Allah Ta'ala surat Jin ayat 26 dan 27. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada
Dia yang maha mengetahui perkara yang gaib dan dia tidak menampakkan kepada seorang pun akan kegaibannya, ya, perkara gaib tersebut. Illa man irtada min rasulin, kecuali kepada para rasul, ya, sebagian rasul yang dia ridhoi, ya, berupa wahyu. Ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, dan dia menjadikan para penjaga di depan dan di belakangnya. Juga firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 59, atau firman wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu, di sisinya ada kunci-kunci perkara yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Ya'lamu ma fil barri wal bahr, dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali dia mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan juga dia mengetahui, dan tidak ada satu biji pun di kegelapan bumi, tidak ada yang kering maupun yang tidak ada yang basah maupun yang kering, kecuali semuanya itu sudah tercatat di kitab yang nyata, yaitu di Lauhil Mahfuz. Juga Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 65, Qul la ya'lamu man fil samawati wal ardi al-ghaiba illallah, katakanlah tidak ada siapapun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ya, maka barang siapa yang mengklaim dia mengetahui perkara yang gaib, sungguh dia telah kafir dengan ayat ini, yaitu surat An-Naml ayat 65. Gak ada tuh perkara yang gaib. Satu detik ke depan saja itu perkara yang gaib, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kalau ada mengatakan nanti akan terjadi begini dan begitu, itu dia ada dukun atau tukang ramal, mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Ya, Nabi kita SAW saja, ya, diperintahkan oleh Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 50, Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib, katakanlah bahwa aku tidak berkata kepada kalian sesungguhnya aku memiliki pembendaraan Allah Ta'ala, dan katakan la a'lamul ghaib, katakanlah bahwa aku tidak tahu perkara yang gaib. Rasul diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan seperti itu, enggak tahu perkara yang gaib kecuali apa yang Allah wahyukan kepadanya. Juga dalam ayat yang lain Allah firman, Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran, katakanlah, ini Rasul diperintahkan untuk mengatakannya, aku tidak kuasa untuk mendatangkan manfaat dan juga tidak kuasa untuk menghilangkan mudarat, ya, untuk diriku sendiri, apalagi untuk yang lain, ya. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair, seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, tentu aku akan banyak melakukan kebaikan. Wa ma masaniya su, dan aku tidak akan pernah tertimpa keburukan. Ya. Ini menunjukkan bahwa Rasul nggak tahu perkara yang gaib. Makanya Rasul juga tertimpa keburukan. Sebagaimana di perang Uhud, Rasul terluka. Ya. Kalau seandainya Rasul tahu perkara yang gaib, Rasul nggak akan pergi ke Uhud. Tapi Rasul nggak tahu. Ya. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Tidaklah aku hanyalah seorang yang memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira bagi kaum yang meyakininya. Terus Isa 2 menit deh. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, alladzi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadah, yaitu orang yang diibadahi selain Allah dan dia ridho dengan ibadah tersebut. Ya. Adapun yang tidak ridho dengan ibadah tersebut tidak dikatakan tagut, seperti Nabi Isa, para nabi, para malaikat, itu tidak dikatakan tagut. Dikatakan tagut, takyidnya apa? Ketika dia ridho. Ya, di kita saja sering kita lihat ya,
ada orang yang dicumi kakinya dan sebagainya, dimuliakan berlebihan seperti itu ya, khawatir nanti matinya dia jadi togut. Mati dia jadi togut karena dia tidak melarang pengikutnya untuk melakukan berlebihan seperti itu ya. Dari surat Al-Anbiya ayat 29, waman yakul minhum inni ilahun min dunillah, barang siapa yang berkata di antara mereka mengatakan sesungguhnya aku adalah ilah, aku sesembahan selain Allah, fadzalika nazihi jahannam, orang seperti itu akan kami balas dengan jahannam. Kadzalika nazid dzalimin, seperti itulah kami akan membalas orang-orang dolim ya. Nah, sampai sini dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Naktafi ba'dal qada, astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil abad. Ya. Itu 5 pembuka ya, atau pembesarnya tagut. Yang pertama adalah setan yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah. Yang kedua adalah hakim, al-hakimul jair, penguasa yang zalim, yang merubah hukum Allah Ta'ala. Yang ketiga, alladzi yahkumu bi ghairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Yang keempat, alladzi yudai ilmal ghaib min dunillah, orang yang mengklaim mengetahui ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para dukun, tukang lamar, tukang sihir, itu tagut ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah alladzi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadah, itu yang disembah selain Allah dan dia ridha dengan ibadah tersebut, maka itu tagut ya. Maka fakharaja bidzalika man ubida min dunillahi wa huwa lam yarda bidzalik, maka keluar dari definisi tadi ya, tagut itu orang yang diibadahi selain Allah sementara dia tidak ridha dengan ibadah tersebut. Kal anbiya'i wal malaikati wal awliya, seperti para nabi, para malaikat dan para wali ya. Wa nahwihim, dan selain mereka. Fa innahum lam yaradau bidzalik, karena mereka tidak ridha dengan hal tersebut. Jadi yang disembah selain Allah dan dia ridha, itulah tagut. Jadi ada takyidnya itu dia ridha. Tapi kalau dia tidak ridha, maka itu tidak disebut dengan tagut, seperti para nabi, para malaikat, para wali yang disembah selain Allah ya. Wa alam anal insan mayasiru mu'minan billahi ila bil kufri bitagut, ketahuilah bahwasanya manusia tidaklah dia menjadi seorang yang beriman kepada Allah kecuali dia kufur kepada tagut. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 256. Allah firman, "Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu samiun alim." Barang siapa yang kufur kepada tagut, mengingkari tagut, dan dia beriman kepada Allah, ya tadi sudah disebutkan bagaimana sifat kufur kepada tagut, membenci peribadahan kepada selain Allah, membencinya ya, meninggalkannya dan seterusnya. Kemudian beriman kepada Allah ya, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Maka barang siapa yang mengkufuri tagut dan dia beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh yang tidak akan terputus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ar-rusdu dinu Muhammad SAW, petunjuk adalah agamanya Nabi SAW. Wal ghai, kesesatan, dinu Abi Jahlin, agamanya Abu Jahal ya, yang mereka beriman kepada tagut. Wal urwatul wusqa ya, tali yang kokoh adalah syahadatu alla ilaha illallah, itu
maknanya adalah syahadat la ilaha illallah. Maka barang siapa yang kufur kepada tagut dan dia beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Ya. Wahya mutadamminatun lin-nafyi wal isbat. Dan dia itu la ilaha illallah itu mengandung penafian dan isbat. Tanfi jami' anwa'il ibadah an ghairillahi ta'ala, itu menafikan semua jenis ibadah ya dari selain Allah Ta'ala. Wa tusbitu jami'a anwa'il ibadah kullaha lillahi wahdahu la syarikalah, menetapkan semua jenis ibadah semuanya untuk Allah semata, tidak ada serikat baginya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, dan segala puji milik Allah yang dengan kenikmatannya sempurnalah seluruh kebaikan. Alhamdulillah selesai sudah kitab ini selesai, alhamdulillah. Ya, ini kitab ini kitab yang dasar sekali ya. Pengenalan hamba terhadap mustalahat, istilah-istilah yang ada di dalam Islam ya. Tentang mengetahui makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukunnya, kemudian memahami tentang pembatal keislaman, mengetahui tentang apa itu istilah kufur, pembagian kufur, tentang nifak, pembagian nifak ya. Juga tentang togut ya. Dan ini buku yang sangat dasar sekali. Sebaiknya sebelum belajar usul salasah belajar kitab ini dulu ya, karena di dalamnya pun terdapat pembahasan usul salasah secara ringkas. Ini kitab yang sangat ringkas sekali untuk dasar seseorang mulai belajar akidah, yaitu dimulai dengan kitab ini yang berisi perkara-perkara yang fardu ain untuk diketahui oleh seorang hamba. Baru masuk kepada kitab-kitab yang lainnya, usul salasah, Fadlul Islam, Kitabut Tauhid, Kasyfus Syubhat dan seterusnya ya. Jadi ini kitab yang sangat dasar sekali. Ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan pembahasan tentang tagut. Sebelum tutup barangkali pertanyaan. Ya. Apa tarusan, Pak? Saya cekapnya, alhamdulillah. Pak Heri, Pak tarusan? Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.